أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sadaqallahu wa na'am. Hadirin jamaah sekalian rahmatullah, kita awali kajian malam hari ini dengan terlebih dahulu membaca surat Al-Fatihah. Alhamdulillah di hadirat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jami'il awliya wal anbiya wal syuhada wal sholihin. Bagaimana masyarakat akusmu khususkan Rahmat Al-Fatihah dan kita Bukti Al-Malibari Watasawwaf Sallallahu Aziz Manafa'allahu Subhanahu ketika dengan Syai'ulillah Bilahumul Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaqata al-fardu fiha bidakarin walau sodiyan mumayyizan walau ma'ahu judi bali. Wa illam yahfadil fatihata wala ghairiha wala ghairaha bal waqafa bi qadriha. Dan kefarduan di dalam sholat jenazah itu menjadi gugur didasari dengan sebab telah dilakukan sholat itu oleh satu orang laki-laki. Jadi sekampung ya, dengan komunitas masyarakat muslim yang banyak yang hadir melakukan sholat jenazah satu orang laki-laki ya, itu gugur untuk semuanya. Artinya tidak ada tuntutan bagi komunitas masyarakat muslim kampung itu, walaupun yang hadir sholat jenazah hanya satu orang laki-laki. Walau sobiyan mumayyiz, walaupun satu orang itu anak kecil yang sudah tamyiz, yang sudah talam, berarti belum balik. Jadi yang datang hanya anak kecil satu, dia berdiri di depan atau di belakang jenazah. Walau ma'a wujud dibalik, walaupun bersama dengan adanya orang yang sudah dewasa. Di situ ada orang yang dewasa, tapi tidak nyolatin. Ya. Yang nyolatin malah anak kecil satu orang. Ini pun telah bisa menjadi sebab gugurnya kewajiban sholat jenazah. Artinya gugur itu yang lain tidak dosa, gugur itu yang lain tidak dosa. Walaupun yang nyolatin anak kecil satu orang. Wajiblah yang fadil fatihah. Walaupun anak kecil itu nggak hafal fatihah, dia cuma berdiri aja di depan jenazah, di belakang jenazah, ya, tidak hafal fatihah, walaupun tidak hafal fatihah. Walau ghairullah, dan juga tidak hafal surat yang lain selain fatihah, terhafal juga. Bal waqafa bi qadriha, tetapi dia berdiri dengan kira-kira dia bisa membaca Fatihah, padahal dia bisa baca, tapi berdiri ya, Allahu Akbar, dia berdiri diam, tidak baca apa-apa, Allahu Akbar, ya, dia baca surat Fatihah karena apa? Walau ma'a wujudi may yahfaduna, walaupun ada orang yang hafal Fatihah, yang nyolatin orang anak kecil yang tidak hafal Fatihah, padahal ada
orang dewasa yang hafal Fatihah. Nah itu sudah termasuk gugur. La diulta ma'awujudi, tidak gugur dengan sebab disolati oleh satu orang perempuan. Ya. Jadi kalau laki-laki walaupun anak kecil bisa menggugurkan kewajiban sholat jenazah bagi satu komunitas masyarakat muslim di kampung. Ya. Kenapa kalau perempuan tidak menjadi gugur? Sementara laki-laki bisa menjadi gugur kewajibannya. Karena laki-laki itu bisa menjadi imam. Walaupun anak kecil bisa menjadi imam. Sementara perempuan tidak bisa menjadi imam. Termasuk di antara yang tidak bisa menggugurkan adalah jika yang hadir untuk melaksanakan sholat jenazah hanya satu orang banci. Ya, tapi banci boleh, bukan banci kaleng, banci boleh. Memang punya anak kelamin buah. Ya. Ya, itu tidak bisa menggugurkan kewajiban bagi komunitas masyarakat muslim ketika ada jenazah. Ma'awujud ini beserta dengan wujudnya orang laki-laki. Matajuzu ala janaiza sholatun wahidatun. Boleh ya, sholat jenazah dengan jumlah jenazah yang banyak disolatkan satu kali. Jadi di depan itu ada beberapa orang seperti korban bencana ya, atau secara bersamaan mayit datang ke Masjid Nurul Huda, matinya Badar, diproses penyolatannya bareng. Ada 3 orang misalnya. Apakah harus satu-satu? Tidak. Kumpulin aja dengan disolatkan satu kali solatan cukup. Kayak sholat jenazah di Mekah kan seperti itu, Pak. Ya. Jadi di Mekah itu kalau habis sholat fardu mesti ada sholat jenazah. Di Madinah juga begitu, karena jenazah atau mayit di sana keluarganya itu lebih menginginkan bagaimana agar disolatkan oleh jumlah orang sholat yang banyak, disolati oleh banyak orang di Mekah, di Madinah. Jadi makanya yang disolatkan di sana itu bukan cuma jamaah haji atau jamaah umroh, ada juga masyarakat sekitar Arab itu yang menginginkan jenazahnya itu disolatkan di Masjidil Haram, sehingga hampir ya, setiap waktu ada ya. Dan sholatnya itu diumumkan, misalnya ada mayit laki-laki semua banyak as-sholatu alal amwati yarhamukumullah ya. Kalau ditambah anak kecil ya, as-sholatu alal amwati wa tifli yarhamukumullah. Kalau ada perempuannya ya diumumkan alal amwat wal mayyitah ya, rahmatullah. Jadi itu artinya bahwa sholat dengan jenazah berjumlah banyak itu boleh dilakukan dengan sekali sholat. Wayakis sholatu alaihim ijmalan, maka niat untuk sholat jenazah dengan jumlah yang banyak alaihim atas mereka, jamaah yang banyak, itu niatnya secara global saja, Pak. Tidak usah disebut jumlahnya. Misalnya usolli ala asroti janazati lillahi ta'ala, atau makmuman lillahi ta'ala. Saya menyilakan sholat 10 orang jenazah. Nggak perlu pakai takyid jumlahnya. Kalau dijelaskan, dirinci jumlahnya, oh ternyata lebih dari itu. Misalnya saya menyolatkan 10 jenazah, padahal jumlahnya 11. Ini tidak sah. Maka lebih baik diniatkan dengan jumlah yang banyak.
dengan jumlah yang dengan domain yang banyak mengalami apa usulli alal janazah ini ya waktu riwayatin maklumat mereka. Jadi disebutkannya secara global saja. Atau kalau jadi makmum sebenarnya enak, usolli ala man sholla alaihimul imam, usolli ala man sholla alaihim al-imam. Saya niat sholat menyolati orang yang disolatkan atau jamak atau jenazah-jenazah yang disolatkan oleh imam. Usolli ala man hadara min amwatil muslimin, boleh. Saya menyolatkan kepada orang yang hadir dari mayit-mayitnya orang muslim. Usolli ala man hadara ala man hadara min amwatil muslimin. Jadi kalau umroh, kalau haji, ya, kalau kita diumumkan sholat jenazah, karena setiap waktu sholat itu, sholat jenazah itu setiap waktu sholat selalu ada. Nah, jadinya begitu. Atau alaman yusolli alaihimul imam, alaman sholla alaihimul usolli alaman sholla alaihim al-imam. Ya, jadi jangan bingung gimana niatnya. Karena mayitnya bukan satu, kita biasa sholat jenazah mayitnya satu. Ini mayitnya banyak, bukan? Lalu kita jadi makmum, usolli ala man sholla alaihimul imam. Itu sudah mencakup semuanya. Usolli ala man sholla alaihim al-imam. Wa haruma ta'khiruha anil kafan. Haram hukumnya menyolatkan mengakhirkan sholat jenazah dari menguburkan. Belum disolatin sudah dikubur. Haram. Mayit belum disolatin malah langsung dikubur, itu haram. Ya. Bal yasbutul fardu bis sholati alal qabri. Tapi kewajiban itu atau fardunya sholat jenazah itu bisa gugur dengan sebab disolatkan di atas kuburan. Jadi kalau memang bukan fardu dikubur, bagaimana cara menggugurkan dosanya? Gitu kan? Karena kan kalau haram berarti berdosa, dan ketika fardu kifayah tidak dilakukan, yang berdosa bukan cuma keluarganya, bukan cuma anaknya, bukan cuma suaminya, sekampung dosa semua. Karena kifayah itu kan jika tidak diwakili walaupun oleh satu orang, dosanya kan semuanya. Bagaimana cara menggugurkan keharaman ini? Ya sudah, sholatkan sekalipun mayitnya sudah dikubur, sholatkan di kuburan. Jangan sampai ada mayit dikuburkan malah belum disolat. Harus disolatkan karena dikuburkan sebelum disolatkan itu haram. Wa tahrumu sholatun ala kafirin lihormati doa ilahu bil maghfirah. Haram hukumnya menyolatkan mayit yang kafir. Ketahuan kafir disolatin haram. Karena apa? Karena haramnya mendoakan kepada orang kafir dengan maghfirah, dengan doa ampunan. Tidak boleh kita mendoakan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu sementara mayitnya kafir. Itu hukumnya haram, ya. Qala ta'ala wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Janganlah kamu menyolatkan seseorang dari mereka, orang-orang kafir, mata abada, yang mati selama-lamanya. Nah, Al-Quran menyebutkannya mati selama-lamanya itu karena dia akan terus berada di neraka selama-lamanya. Ya, mata abada. Nah, ini asbabun nuzulnya. Amma dalilu hormatin doa ilahu bil maghfirah wa qauluhu ta'ala. Dalil tentang keharamannya mendoakan orang kafir dengan maghfirah, doa ampunan, adalah firman Allah, innallaha la yaghfiru
ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni ya ayyushraka bihi, untuk disekutukan. Artinya siapapun yang menyekutukan Allah, haram hukumnya kita mendoakan kepadanya dengan Allah. Ya. Tidak diampuni oleh Allah, didoakan kayak apapun sampai nangis darah ya, kepada orang yang menyekutukan Allah, tidak diampuni oleh Allah. Tidak diampuni oleh Allah. Ya. Wasababu bil nuzulil ayatil ula, sebab turunnya ayat yang pertama ya, ayat apa namanya, la tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Ini hadis yang telah dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan lainnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala lamma tufiya Abdullah bin Ubay bin Salul, ketika wafatnya orang munafik itu di depan Nabi, di depan sahabat ngaku Islam, ketika di luar kalangan sahabat dia kafir, munafik. Salah satu di antara tokoh munafik di zaman Nabi adalah Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Ada ibnu Abdullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, datang anaknya Abdullah ya, anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul ya, namanya Abdullah juga ya. Jadi orang Arab itu kadang-kadang memberi nama anak sama dengan bapaknya. Abdullah, bapaknya Abdullah bin Abdullah ya, itu biasa, seperti itu biasa. Muhammad bin Muhammad, Imam Ghazali itu Muhammad bin Muhammad, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad ya. Al-Ghazali Al-Tusi, jadi nama anaknya Muhammad, bapaknya juga namanya Muhammad, kakeknya juga namanya Muhammad bin Muhammad, itu orang Arab biasa. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya bernama Abdullah juga, datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa alam ayat yang komisahu liyukafinahu fihi ma'ahu. Datanglah dia kepada Rasulullah, kemudian minta kepada Rasulullah agar memberikan gamisnya untuk dijadikan kain kafan, untuk bapaknya yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia sebenarnya tokoh orang munafik. Liyukfinahu fihi ma'ahu. Kemudian Rasulullah menyerahkannya, nih dikasih gamis untuk dijadikan kafan. Subhanallah wa yusalli alaihi. Kemudian Rasulullah berdiri untuk menyelamatkannya. Nah, faqama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, faqama Umar bin. Lalu Rasulullah berdiri bersama dengan Rasulullah berdiri. Sayyidina Umar pun berdiri lalu menarik pakaian atau menarik bajunya Rasulullah, ditarik, gamisnya ditarik oleh Sayyidina Umar. Jadi Rasulullah berdiri, Sayyidina Umar berdiri lalu bajunya ditarik oleh Sayyidina Umar. Nah, Bapak, ya Rasulullah, atau salli alaihi. Sayyidina Umar itu langsung mengingatkan Rasulullah, wahai Rasulullah, apa aku akan menyelatinya? Karena Sayyidina Umar kan tahu dia itu kafir, dia itu orang munafik. Bukankah Allah telah mengharapkan atau melarang kepadamu untuk menyolatkan kepada orang-orang munafik? Faqala, maka Rasulullah bersabda, Inna Allaha yuhayyiruni. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah memberikan pilihan kepadaku, yaitu pada ayat faqala istaghfir lahu aw la tastaghfir lahu. Itu pilihan. Istaghfir lahu aw la tastaghfir lahu. Ya, berikan atau doakan ampun atau tidak kodok, atau jangan kodokkan ampun. Ini dia, boleh menyolatkan, boleh juga tidak menyolatkan. Ayat itu pilihan. Istaghfir lahu aw la tastaghfir lahu.
engkau doakan ampun untuk mereka orang-orang munafik, atau jangan engkau doakan. Jadi firman Allah itu katakan ini pilihan. Allah memberikan pilihan kepada intastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirullahu lahum. Jika engkau mendoakan ampun untuk mereka 70 kali, ya, fala yaghfirullahu lahum, maka Allah tidak akan memberikan ampunan kepada mereka. Sekalipun didoakan ampunannya sampai 70 kali, Allahumma sampai 70 kali, Allah tidak akan memberikan ampunan. Tapi di awal itu ada pilihan istaghfir lahum, Allah astaghfir lahum. Doakan ampunan untuknya, untuk mereka, atau jangan doakan. Ini pilihan. Maka jawabannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wasa'azidu ala sab'ina, nanti aku akan melebihi jumlahnya dari 70. Ya. Jadi kalau Allah membatasinya dengan angka 70, kan tadi innastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirullahu lahum. Jika engkau mendoakan istighfar, mendoakan ampunan untuk dia 70 kali, Allah tidak akan mengampuninya. Nah, oleh Rasulullah SAW ketika Sayyidina Umar menanyakan tentang ini, jawabannya begini, nanti aku akan tambahkan dari angka 70 itu, gitu kan? Sebab kalau 70 tidak diampuni oleh, sekalipun 70 tidak akan diampuni oleh Allah, maka nanti aku tambahkan dari angka 70 itu lebih dari 70. Maka innahu munafiqun, ya, Nabi bersabda innahu munafiqun. Akhirnya apa? Fasallallahu alaihi, akhirnya disolatkan dengan jumlah istighfar kepadanya, kepada mereka, kepada dia lebih dari 70. Sebab kalimatnya di dalam Al-Quran, jika kau memintakan ampun untuk mereka 70 kali, maka tidak akan aku ampuni, kata Allah nanti. Jadi Rasulullah tetap menyalahkan ya kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, menyalahkan dengan jumlah istighfar yang lebih. Nah, barulah setelah itu turun ayat. Setelah peristiwa itu Allah menurunkan ayat, wala tusalli ala ahadin minkum minhum mata abada. Gitu. Akhirnya Rasulullah ditegur oleh Allah dengan ayat, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan kamu sholatkan satu di antara mereka, orang-orang munafik yang mati selama-lamanya. Jadi itu sebabnya seperti itu. Ketika ayat sebelumnya itu menunjukkan adanya pilihan, ya, boleh menyolatkan atau tidak boleh menyolatkan, pilihan. Jika engkau sholatkan atau jika engkau doakan ampun sampai 70 kali, maka tidak akan aku ampun, kata Allah. Ya sudah, kalau begitu aku doakan lebih dari 70 gitu. Berarti kan melewati yang 70. Nah, akhirnya Rasulullah menyolatkan, begitu menyolatkan ditegur dengan ayat wala tusolli ala ahadin minhum abada. Jangan kau sholatkan satu di antara mereka, orang-orang munafik yang mati selama-lamanya. Fatara kasolah alaihi, maka kemudian Rasul meninggalkan menyolati jenazah orang-orang kafir atau orang-orang munafik. Wa ala syahid, dan haram hukumnya menyolati jenazah yang mati syahid. Mati syahid nggak boleh disolatkan, ya. Bahwa biwasni fa'ilin bimakna maf'ulin li'annahu mashhurun lahu bil jannah. Kata syahidun itu wazannya fa'ilun, syahidun, fa'ilun, tapi maknanya maf'ulun. Syahidun itu kalau diterjemah maknanya maf'ulun, orang yang disaksikan. Syahidun itu kan saksi, syahidun itu maknanya bukan saksi,
tapi maknanya masyhur, yang disaksikan. Disaksikan apa? Disaksikan sebagai penduduk surga. Masyhurun lahu fil jannah. Orang-orang mati syahid itu orang yang disaksikan dengan surga. Al-fa'il atau dengan bahasa fa'il. Jadi syahidun. Maknanya syahidun. Kalau yang pertama syahidun dimakna masyhurun. Syahidun orang yang mati syahid. Syahidun orang yang menjadi saksi, orang-orang menjadi saksi. Dimakna masyhurun artinya disaksikan. Karena orang yang meninggal dengan mati syahid itu disaksikan surga sebagai penduduk surga. Atau maknanya fa'ilun syahidun karena dia ruhnya itu menyaksikan surga sebelum yang lain. Orang yang mati syahid itu ruhnya itu diperlihatkan surga dan kenikmatannya, makanya disebut syahid. Wa yutlaqu lahu asyhad wa yutlaqu lahu syahidi ala man qala takuna kalimatullah hiyal ulya. Diucapkan kata syahid, syahid itu untuk siapa? Syahid itu siapa sih sebenarnya? Ya. Dipersonalisasikan syahid itu adalah orang-orang yang perang. Ya. Litakuna kalimatullah hiyal ulya. Perang agar agama Allah itu tetap berada dalam posisi tinggi. Artinya orang yang berperang di dalam memperjuangkan agama Allah. Itu disebut orang yang mati syahid. Bahwa syahidud dunia wal akhirah. Syahidud dunia wal akhirah. Orang yang disebutkan tadi yang haram hukumnya disolatkan adalah orang yang syahid dunia, syahid akhirat. Jadi disebut kategorinya adalah tadi orang yang berperang dalam rangka membela agama Allah. Jadi disebutnya syahid dunia wal akhirat. Wa ala man qatala nahwi hamiyatin. Linahwi hamiyatin bahwa syahidud dunia. Wa ala maqtulin zulma wa ghariqin wa hariqin wa maqtulin ayman qatalahu batnuhu man qatalahu batnuhu wa istiqa'in aw ishalin bahum syuhada'u fil akhirati faqat. Dan juga diucapkan untuk orang yang mati dalam sebuah peperangan, tapi dasarnya bukan lillahi kalimatillah, tetapi dasarnya lihamiyah. Hamiyah itu kesombongan, ya. Karena dasar kesombongan. Misalnya yang dibela itu bukan perkara yang benar, termasuk diantaranya orang-orang yang tawuran mati. Demo misalnya, tapi bukan membela yang benar, membela yang banyak. Ada pembela yang benar dengan pembela yang banyak. Teriaknya la ilaha illallah, terus bawa senjata dengan kalimat takbir Allahu Akbar. Ini hamiyah. Kalau gugur bukan dalam hal membela kebenaran, ya, tapi karena menampilkan sebuah kesombongan untuk permusuhan itu, sebuah arogansi. Hatinya itu ada kesombongan, ya, membela egonya sendiri, gitu. Dan ada permusuhan, perang mati. Nah, ini syahid juga, tapi syahid dunia. Bukan syahid akhirat, syahid dunia. Termasuk diantaranya orang yang berperang karena riya. Jadi ternyata di sini untuk jadi seorang
juga harus banyak koreksinya. Ketika dia berperang tujuannya dia tidak karena Allah, saya dulu. Masalahnya orang yang ria ini kan tidak ketahuan Pak. Urusan ria kan adanya dalam hatinya. Ya, maka fikih itu bicara tentang doa ini. Kalau memang dia yang dibela memang agama Allah, gitu kan. Faktanya dia mati dalam pertempuran, gitu kan. Ya, itu syahidunya sahih. Urusan itunya sudah diserahkan kepada pribadinya. Ya. Jadi termasuk diantaranya adalah orang yang dia itu namanya hamiyah. Ayat hamiyah akan diomong, dia sombong kepada kaumnya. Dan masuk di dalam kata ini adalah mangkota lanirtiyaki awalil mati orang dikatakan perang dia, tapi semangatnya bukan semangat membela Allah, semangatnya adalah semangat untuk membela egonya sendiri karena kesombongannya. Dia berada di dalam barisan perang dengan para orang-orang yang jihad, tapi hatinya bukan memperjuangkan agama. Ya. Termasuk diantaranya apa? Orang yang ria ingin dipuji, atau tujuannya untuk mendapatkan harta rampasan perang. Perang lumayanan. Ya. Kalian aja nanti dapat ghanimah gitu. Tujuannya ghanimah. Bukan untuk menegakkan agama, tetapi tujuannya agar mendapatkan harta. Ini sama kejadiannya ketika orang-orang munafik itu ikut perang Uhud. Nah, ikut perang Uhud. Jadi Rasulullah itu mempersiapkan 50 perang Uhud. 50 pasukan kemana ya? Jadi sniper. Itu disiapkan oleh Rasulullah 50 orang di atas bukit rumah. Dia sebagai sniper untuk membunuh orang-orang kafir Quraisy yang datang menyerang Rasulullah. Efektif, ini kata komando strategi ini Rasulullah yang menyampaikan. Efektif, tapi karena munafik, sehingga ketika perang itu berlangsung dan hampir mendapatkan kemenangan, orang-orang yang ada di bawah itu yang kena tembak atau kena sasaran anak panahnya pada meninggal, ya, pada mati diserang dari atas. Kan yang di bawah lebih gampang untuk bisa mengambil harta rampasan perang. Nah, kalau kita berada di sini, kita nggak kebagian. Akhirnya sahabat-sahabat Nabi, pasukan yang di atas Jabal Rumah, sniper yang ternyata mereka itu banyak dari kalangan orang kafir, orang munafik, pada turun untuk mengambil harta rampasan. Baru akhirnya diserang dari belakang oleh Khalid bin Walid ketika belum masuk Islam. Khalid bin Walid. Jadi itu orang munafik seperti itu, perang tapi niatnya untuk mendapatkan ghanimah, harta rampasan. Seperti itu apakah disebut syahid? Ya, sekali juga, tapi syahid dunia. Ya, yang disebut syahid yang tadi tidak boleh atau haram hukumnya untuk disolatkan adalah syahid dunia dan syahid akhirat. Syahid di dunia dan akhirat. Wa alamatulil zulmah, syahid juga bisa dikatakan digolongkan kepada syahid, yaitu orang yang dibunuh karena kedoliman. Ya, orang yang dibegal di rumah syahid juga dia. Orang yang dibegal itu syahid juga, tapi syahid akhirat, bukan syahid dunia. Kalau syahid akhirat tidak diperlakukan seperti yang pertama tadi, syahid dunia tadi. Orang yang dibegal, orang yang dirampok, orang yang dibunuh dengan kedoliman, itu disebut syahid, tapi syahid akhirat. Kemudian apa? Orang yang tenggelam, ya, naik perahu, kapalnya terbalik, ya, heran, kemudian tenggelam di laut.
itu syahid, tapi disebutnya syahid syahid akhirat, bukan syahid dunia. Kalau yang tadi karena kesombongan, karena ria, karena hanya mengharapkan harta rampasan perang, namanya syahid dunia. Yang sebagai syahid statusnya tidak boleh disolatkan, bahkan tidak boleh dimandikan, dia dikuburkan dengan masih bersifat darah, masih bersifat darah. Kemudian bapak betul nih, ya, wanita yang meninggal, wanita, bapak betul nih, dan orang yang meninggal karena sakit perut, karena asam lambungnya naik misalnya, ya, kemudian asam lambungnya sampai menyerang jantungnya berhenti, dia mati, mati karena sakit perut, itu juga sakit, tapi sakit akhirat. Emang kota lupa tuh, artinya orang yang terbunuh meninggal karena sakit perutnya. Kaistiqoin, ya sebagaimana orang yang muntah-muntah, setelah muntah-muntah terus meninggal, itu sakit, tapi sakit akhirat. Al-ishalin, ya, karena mencret, jadi mencret mati, gimana dia? Sakit, tapi sakit akhirat. Jadi kalau orang yang mati karena mencret itu sakit akhirat. Bahwa syuhada fil akhirat, mereka adalah orang-orang yang mati sakit, tapi disebutnya kategorinya adalah sakit akhirat. Kahuslihi, sebagaimana juga haramnya memandikan orang yang mati sakit, haram, nggak boleh memandikan. Pokoknya dikubur apa adanya, sepakaian pakaiannya yang bersifat darah. Walau junuban, walaupun dia dalam kondisi junub, misalnya ada wanita ikut perang, ikut angkat senjata sementara dia dalam keadaan haid, gitu kan, dalam keadaan haid, atau karena terburu-burunya, ya, orang ikut perang belum mandi junub, Pak, berangkat aja, orang memang sudah mendesak, akhirnya meninggal dalam keadaan junub, sakit dia, apakah dia harus dimandikan karena junubnya? Tidak dimandikan juga walaupun dalam keadaan junub. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yughassil qatla Uhud. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak memandikan orang-orang yang mati syahid pada saat perang Uhud. Wa yahrumu izalatul dami syahidin, dan haram hukumnya menghilangkan darahnya orang yang mati syahid. Haram. Jadi kalau dia mati syahid, dia dikubur bersama dengan darah-darahnya, jangan dicuci, jangan dibersihkan, dia dikuburkan bersama darahnya. Nah, kalau dia bersihkan darahnya malah hukumnya haram, gitu kan? Bahwa mamata di kita kufarin, orang sekali kita adalah orang yang meninggal di dalam pertempuran melawan orang-orang kafir. Kafirin wahidin qoblak itu ini, ya. Artinya satu orang kafir, ya, perangnya sama orang satu kan pada bahasa, jadi satu orang satu. Qoblak itu ini sebelum selesainya perang. Ya. Misalnya orang-orang kafir dengan jumlah sekian orang itu terbunuh tinggal satu lawan satu. Selain itu kejadiannya di dalam masih di dalam waktu perang syahid. Artinya apa? Kalau meninggalnya itu setelah perang selesai, kalau meninggal maka tidak disebut syahid. Qoblah itu ini sebelum rampungnya perang.
Mughirah. Walaupun dia terbunuh dalam kasus dia tidak maju, tetapi lagi mundur, ya, bukan lagi maju tapi lagi mundur, diserang dari belakang, saya, ya. Artinya apa? Bisa babi kita, dia mati itu karena memang dengan sebab perang, bukan karena sebab yang lain. Kalau matinya karena sebab yang lain, berarti bukan syahid, ya. Matinya memang alasannya, memang faktanya adalah